Teman-teman inspirasi, bayangkan jika di usia 10 tahun, kalian sudah harus menggantikan peran orang tua. Bangun sebelum matahari menyentuh atap rumah, berjalan kaki berkilo-kilometer demi sesuap nasi, dan hidup hanya dengan satu orang yang kalian cintai di dunia ini, yang bahkan tak bisa lagi berjalan tanpa bantuan. Hari ini, kita akan mengikuti kisah Raffi, seorang bocah laki-laki yang tinggal di sebuah kampung kecil di lereng bukit. Tak ada jalan beraspal di kampungnya. Hanya tanah merah yang akan licin jika hujan, dan berdebu tebal jika kemarau datang. Tapi di jalanan itulah Raffi melangkah setiap hari dengan ikatan sapu lidi di punggung dan harapan besar di dadanya. Raffi tidak seperti anak-anak lain. Ia tak pernah mengenal mainan, tak pernah mengeja huruf di sekolah, dan tak tahu rasanya duduk santai di sore hari sambil menikmati camilan. Yang ia tahu hanyalah bagaimana caranya menjual sapu buatan tangan neneknya, embok rantem untuk membeli obat, dan sekedar nasi bungkus. Setiap pagi, Raffi mengikat sapu-sapu, itu satu persatu, memeluknya seperti memeluk harapan, lalu berjalan menyusuri jalan tanah, menyapa siapa saja yang lewat, meski seringkali hanya dijawab dengan lirikan dingin. Tapi ia tak pernah marah, apalagi mengeluh, karena di rumahnya yang hampir roboh itu, ada seorang perempuan tua yang menantinya pulang. Seorang nenek yang tak lagi bisa berdiri. Tapi matanya selalu mencari-cari cucu kecilnya itu dari balik jendela reyot. Apa yang akan terjadi ketika tubuh kecil Raffi akhirnya kelelahan? Ketika ia dipaksa memilih antara makan atau membeli obat? Dan bagaimana mungkin seseorang yang sudah dinyatakan tak bernyawa bisa kembali berdiri dan memeluk neneknya lagi? Teman-teman inspirasi, ini adalah cerita penuh makna inspirasi tentang keberanian, keteguhan, dan kasih yang melampaui logika. Sebuah kisah nyata kehidupan yang lebih dahsyat dari dongeng. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena cerita ini akan menggugah hati siapa saja yang menontonnya sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh haru perjuangan Raffi, yuk klik like, bagikan cerita ini ke teman dan keluarga kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Lanjut ke scene berikutnya, kisah nyata ini baru saja dimulai. Embun pagi masih menggantung di ujung-ujung daun pisang saat suara langkah kecil terdengar menyusuri jalanan tanah yang becek. Raffi, bocah kurus berusia 10 tahun, menggendong ikatan sapu lidi hampir sebesar tubuhnya. Kakinya tak beralas, seragam sekolah ia tak pernah memilikinya. Bahkan, huruf-huruf pun masih menjadi misteri baginya. Tapi langkahnya tegap, tatapannya jernih, meski lelah sering menyelip di sela senyum tipisnya. Setiap hari dimulai dari rumah reyot berdinding anyaman bambu, beratap sengkaratan, dan hanya memiliki satu ruangan sempit. Di pojok ruangan itu, seorang nenek renta terbaring di atas tikar lusuh, bok rantem. Nafasnya terdengar berat, sesekali batuk kecil menggetarkan dadanya yang keriput. Sudah hampir setahun ia tak bisa berjalan. Tulangnya rapuh, lututnya tak kuat lagi menyangga tubuhnya. Maka Raffi, si kecil yang belum mengerti sepenuhnya tentang hidup dan kerasnya dunia, perlahan menggantikan semua peran yang seharusnya tak menjadi beban anak seusianya. Di dapur, hanya ada satu tungku tua. Terkadang, nasi kering sisa semalam, atau rebusan singkong, menjadi sarapan mereka. Tapi pagi itu, tak ada apapun, hanya air putih yang dihangatkan, lalu dituangkan ke gelas enamel yang sudah pecah di pinggirnya. "Dok, aku pamit jualan, ya," ucap Raffi, mencium tangan embok rantem. Neneknya hanya tersenyum lemah, menggenggam tangan cucunya, erat-erat seolah tak ingin melepas. Tapi Raffi tahu, jika ia tak pergi, maka tak akan ada beras yang bisa mereka masak malam nanti. Pasar kota terletak 3 kilometer dari rumahnya. Jauh untuk ukuran kaki anak-anak. Tapi Raffi tak pernah mengeluh. Ia meniti jalan dengan penuh kesabaran, bersaing dengan waktu, berharap ia bisa menjual cukup sapu sebelum siang menjelang dan terik menyiksa kulit tipisnya. Di pasar, Raffi menyusuri deretan kios, menyapa setiap orang dewasa dengan sopan. Tapi tak semua orang melihatnya dengan ramah. Beberapa menolak mentah-mentah, yang lain menganggapnya pengganggu. Ada pula yang menyindir. "Masih kecil kok jualan, mana orang tuamu?"
Pertanyaan itu membuatnya diam. Ia sudah terbiasa, tapi setiap kali mendengarnya, seperti luka kecil di hatinya kembali terbuka. Ia tak tahu siapa ayah ibunya. Sejak bisa mengingat, hanya mbok Rantam yang ada di sisinya. Siang bergulir, dan hanya 2 sapu lidi yang laku. Raffi duduk di bawah pohon, di tepi pasar, menatap sisa dagangannya. Perutnya perih, tapi ia memilih menyimpan uang Rp2.000 itu demi kebutuhan mbok Rantam. Ia tahu, hari ini mereka mungkin tak akan makan, tapi setidaknya besok ia masih punya sapu untuk dijual lagi. Dalam diamnya, ia memandang langit, biru tua dengan awan perlahan bergerak. Ia berbisik lirih. Ya Allah, beri aku tenaga lagi. Jangan biarkan nenekku lapar malam ini. Hari itu, tak ada masa kecil untuk Raffi. Hanya kenyataan hidup yang keras dan tanggung jawab besar di pundak mungilnya. Tapi ia tetap berdiri, tetap melangkah pulang, dengan ikatan sapu di punggung dan doa di hatinya. Langit senja mulai memudar ketika Raffi tiba di rumah. Peluh mengalir dari dahinya. Bajunya basah oleh keringat dan debu jalanan. Ia melangkah perlahan, membuka pintu bambu yang sudah miring, dan langsung mendengar suara batuk dari dalam. Mbok Rantam batuk keras kali ini, tak seperti biasanya. Raffi buru-buru masuk dan mendapati neneknya menggigil. Wajahnya pucat, matanya menerawang kosong. Nek, kenapa? Raffi berlari menghampiri, meletakkan tangan kecilnya di dahi sang nenek. Panas, terlalu panas, tubuh mbok Rantam gemetar hebat, napasnya tersengal. Matanya terbuka, tapi seakan tak melihat. Dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Raf, air." Raffi buru-buru menuangkan air putih ke dalam gelas, memapah kepala neneknya, dan membantu meneguk. Tapi air itu tumpah, tangan mbok Rantam gemetar hebat. Raffi panik. Ia tahu ini bukan batuk biasa. Ini gawat, sangat gawat. "Aku panggil Bu Tarmi ya, Nek. Tunggu ya." Raffi lari ke rumah tetangga terdekat, tapi malam sudah turun, dan jalan setapak menuju rumah Bu Tarmi gelap tanpa lampu. Hujan mulai turun, gerimis kecil yang menambah dingin malam. Setelah 10 menit berlari, ia berhasil menemukan Bu Tarmi, yang langsung menyusul ke rumah. Tapi sesampainya di sana, kondisi mbok Rantam sudah jauh menurun. Napasnya terputus-putus, matanya terbuka setengah, tubuhnya lemas. Bu Tarmi menyuruh Raffi memanggil Pak Hadi, satu-satunya warga yang punya motor dan biasa mengantar orang ke puskesmas. Tapi Raffi ragu. Ia tahu mereka tak punya uang untuk berobat. "Apa kita bisa bawa nenek ke puskesmas, Bu?" tanya Raffi dengan suara gemetar. Bu Tarmi terdiam. "Kita coba dulu, Nak. Yang penting nyawa dulu." Malam itu, mereka mencoba yang bisa mereka lakukan. Tapi waktu seperti berlari lebih cepat dari usaha mereka. Dalam keheningan, dengan hujan yang makin deras, suara napas mbok Rantam perlahan hilang. Mata Raffi membesar. Ia mengguncang tubuh neneknya. Nek, jangan tinggalin Raffi. Nek, bangun." Raffi belum bisa sendiri. Tak ada jawaban. Dan malam itu, di tengah rumah bambu yang basah oleh tangis dan air hujan, dunia kecil Raffi mulai retak untuk pertama kalinya. Hujan belum berhenti ketika tubuh mbok Rantam dibungkus kain kafan sederhana dan diletakkan dalam peti pinjaman. Keesokan paginya, warga kampung datang satu persatu. Ada yang membawa bunga, ada yang hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. Suasana hening menyelimuti rumah reot itu seolah udara pun ikut berkabung. Raffi duduk di sudut, matanya bengkak. Tak lagi menangis. Ia sudah kehabisan air mata sejak semalam. Tatapannya kosong. Namun dalam diamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang terus menggerogoti hatinya. Siapa yang akan merawatku? Bagaimana aku bisa hidup sendiri? Prosesi pemakaman berjalan sederhana. Pak Lurah memberi sambutan singkat, menyebutkan betapa tabahnya Raffi selama ini. Tapi semua itu hanya suara sayup di telinga Raffi. Yang ia tahu, satu-satunya orang yang menyebut namanya dengan penuh kasih telah pergi. Untuk selamanya. Malam setelah pemakaman menjadi malam tergelap dalam hidup Raffi. Tak ada suara batuk, tak ada panggilan lembut dari mbok Rantam. Hanya gemerisik daun di luar, dan suara hujan yang masih setia turun dari langit. Raffi berbaring di tikar usang yang dulu digunakan neneknya. Dinding rumah berderit diterpa angin. Perutnya kosong.
Tapi ia tak sanggup bangkit untuk mencari makanan. Di pojok ruangan, sapu-sapu lidi masih terikat rapi. Raffi menatapnya, lalu memejamkan mata. Dalam mimpinya, ia kembali kecil, lebih kecil lagi. Mbok Rantem menggendongnya, menyanyikan lagu dolanan Jawa, dan mengelus kepala Raffi perlahan. Tapi, ketika ia mencoba meraih tangan neneknya, sosok itu menjauh, menghilang dalam kabut. Ia terbangun dengan napas tercekat, keringat dingin membasahi tubuh. Fajar belum menyingsing, tapi ia tahu satu hal, ia tak boleh berhenti. Embok pasti nggak mau lihat aku menyerah, bisiknya. Hari itu, meski dengan kepala pusing dan tubuh lemas, Raffi kembali menggendong sapu-sapu lidi. Tak ada yang menyuruhnya, tak ada yang menemaninya, tapi ia melangkah. Ia hanya tahu satu hal, hidup harus terus berjalan, walau sekarang ia harus berjalan sendiri. Pagi itu, Raffi kembali menyusuri jalanan kampung. Angin dingin menusuk kulit. Sepanjang jalan, beberapa warga melihatnya dengan tatapan iba, tapi tak banyak yang menyapa. Ia tak mengharap bantuan. Ia hanya ingin menjual sapu, seperti biasa. Seolah semuanya masih bisa seperti dulu, namun nasib berkata lain. Di pasar, suasana lebih sepi dari biasanya. Entah kenapa, hari itu orang-orang tampak terburu-buru, sibuk dengan urusan mereka. Berkali-kali Raffi menawarkan sapu, tapi hanya mendapat gelengan kepala. Ia terus berjalan, dari kios ke kios, bahkan sampai ke lapak parkiran. Tapi belum satu pun sapunya laku. Menjelang siang, perutnya mulai melilit. Ia duduk di emperan toko kosong, memandangi penjual gorengan di seberang jalan. Bau tempe goreng yang renyah menusuk hidung. Tapi ia menunduk, menggenggam erat kantong kecil berisi uang logam hasil dari 2 sapu yang laku kemarin. Ia tahu uang itu hanya cukup untuk membeli setengah liter beras. Dan itu lebih penting. Seseorang mendekat, seorang pemuda, berjaket motor ojek daring. "Dek, belum makan?" tanyanya, melihat Raffi memegangi perut. Raffi menggeleng. "Lagi nunggu orang beli, Mas." Pemuda itu tersenyum simpati. Ia mengeluarkan 1 bungkus nasi dari tasnya. "Ini buat kamu, saya sudah kenyang." Raffi ragu, tapi kelaparan mengalahkan harga dirinya. Ia menerima dengan ucapan lirih, "Makasih, Mas." Nasi bungkus itu hanya berisi nasi putih dan sambal tempe. Tapi bagi Raffi, rasanya seperti pesta besar. Ia makan perlahan, menyimpan sebagian untuk makan malam nanti. Sore menjelang, Raffi hanya berhasil menjual 1 sapu. Uang yang ia pegang belum cukup untuk membeli beras. Tapi ia tak punya pilihan. Dengan langkah gontai, ia kembali ke rumah. Saat ia membuka pintu, angin malam menyergap masuk. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tak ada pelukan nenek, tak ada senyuman penguat. Ia duduk di tengah ruangan, menghadap jendela. Lalu perlahan, menundukkan kepala dan mulai berdoa. "Ya Allah, kuatkan aku. Kalau boleh tolong, temani aku sebentar saja malam ini." Doa itu tak bersuara, tapi langit mendengarnya. Dan meskipun malam itu tak membawa keajaiban, hati kecil Raffi tetap menyala. Dalam kesunyian, dalam kelaparan, ia tetap percaya. Harapan tak pernah sepenuhnya padam. 3 hari telah berlalu sejak kepergian Mbok Rantem. Sejak itu, tak ada satu malam pun yang bisa dilalui Raffi tanpa rasa takut dan lapar. Tapi pagi ini berbeda. Tubuh Raffi menggigil hebat. Saat bangun dari tikar, ia merasa ruangan berputar. Kepalanya berat dan napasnya tersengal. Namun sapu-sapu lidi di sudut rumah itu seperti menatapnya, menagih janji. Janji bahwa ia akan tetap berjuang, seperti yang sering ia bisikan di pelukan neneknya dulu. Ia bangkit perlahan, tangannya gemetar saat mengikat sapu ke punggung. Perutnya kosong, tapi ia tak ingin rebah. Hari ini harus bisa menjual lebih banyak, harus bisa membeli beras. Hari ini ia akan keliling lebih jauh, sampai ke ujung pasar induk kota. Raffi berjalan tertatih di antara kendaraan dan orang-orang yang lalu lalang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di tengah keramaian, suaranya tetap lembut. "Sapu lidi, sapu Bu, Pak." Beberapa orang menoleh, tapi kembali melanjutkan langkah. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang berhenti. Raffi terus berjalan, menahan demam yang semakin tinggi. Menjelang tengah hari, ia sampai di pasar induk. Tempat itu lebih luas dan lebih bising.
Ia mencoba mendekati lapak-lapak besar, tapi penjaganya hanya melambaikan tangan, menyuruhnya menjauh. Salah satu pemilik toko malah berkata, "Pergi sana, kamu bikin orang kasihan doang." Ucapan itu seperti cambuk yang menyayat hati. Tapi Raffi tidak menangis. Ia hanya menunduk dan berjalan ke tempat yang lebih sepi, di ujung lorong pasar yang mulai kosong. Di sana, ia duduk bersandar pada tembok, mencoba menahan rasa sakit yang mulai menjalar ke dada. Matanya mulai buram. Ia mencoba tetap duduk tegak, tapi tubuhnya limbung. "Maaf, Mbok, Raffi belum bisa jual banyak hari ini," gumamnya lirih. Dan di tengah kesibukan pasar yang tak peduli, seorang bocah berusia 10 tahun perlahan menutup matanya. Tubuhnya jatuh ke samping, dan tak ada yang menyadarinya. Tak satu pun orang memperhatikan bahwa hari itu, seorang anak kecil terbaring diam di sudut pasar. Sapu-sapunya berserakan di samping, dan sisa recehannya tercecar di lantai basah. Sore itu, langit mulai menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, seperti pertanda buruk. Di kampung tempat Raffi tinggal, Bu Tarmi duduk di beranda rumahnya, memandangi jalan setapak yang biasa dilewati Raffi. Tapi sampai matahari hampir tenggelam, sosok kecil itu belum juga muncul. Biasanya dia sudah pulang jam segini. Gumamnya cemas. Bu Tarmi memutuskan untuk berjalan ke rumah Raffi. Pintu rumah bambu itu terbuka setengah, dan saat ia mengintip ke dalam, gelap, kosong. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, dan lebih mencemaskan lagi, tidak ada Raffi. Ia segera memanggil tetangga lain. "Pak Hadi, Bu Sumarni, Raffi belum pulang, rumahnya kosong." Kecemasan menyebar cepat. Beberapa warga segera berinisiatif menyusuri jalan ke pasar. Di tengah perjalanan, mereka bertanya pada orang-orang yang mungkin melihat Raffi. Namun tak ada jawaban pasti. Menjelang malam, salah seorang pemuda kampung, Dika, anak Pak RT, datang berlari dari pasar dengan wajah panik. Di pojok pasar, ada anak kecil pingsan. Bawa sapu lidi, sudah dibawa ke puskesmas kota. Semua orang langsung paham. Itu pasti Raffi. Tanpa menunggu, Pak Hadi dan beberapa warga segera naik motor menuju puskesmas. Sesampainya di sana, suasana ruang tunggu sudah ramai. Raffi terbaring di ranjang besi, wajahnya pucat, selang infus menempel di tangannya. Dokter dan perawat sibuk memeriksa suhu tubuh dan denyut nadinya. Keadaan anak ini kritis. Dia terlalu lama menahan lapar dan demam tinggi. Kalau terlambat sedikit lagi, ucapan itu tak selesai. Bu Tarmi menahan napas, dadanya sesak. Ia mendekat ke sisi tempat tidur Raffi dan menggenggam tangan kecil itu. "Raffi, nak, kamu harus bangun. Kampung ini nggak akan sama tanpamu." Air mata jatuh ke tangan Raffi. Tapi bocah itu tetap diam. Di luar ruang perawatan, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Seolah langit pun ikut berduka. Tapi di tengah kegelapan dan ketakutan itu, warga kampung mulai sadar. Raffi tak boleh lagi dibiarkan sendiri. Ia adalah anak dari semua orang, dan mereka sudah terlambat menyadarinya. Hari itu, waktu seolah berjalan lambat di puskesmas kota. Di balik kaca ruang perawatan, tubuh kecil Raffi terbaring kaku. Monitor jantung di sampingnya menampilkan garis yang naik turun perlahan. Para perawat dan dokter bergantian masuk, tapi tak ada senyum, tak ada kabar baik. Yang ada hanya diam dan bisikan penuh harap. Bu Tarmi duduk paling dekat dengan kaca, menggenggam sapu lidi Raffi yang ditemukan berserakan di pasar. Di sebelahnya, Pak RT Pak Hadi, dan beberapa warga kampung hanya bisa tertunduk. Suasana mencekam. Di dalam ruang perawatan, Raffi masih terjebak dalam tidur panjang yang menyeretnya ke dunia antara sadar dan tidak. Dalam benaknya, ia kembali ke jalan setapak tempatnya, biasa berjualan. Tapi semua tampak kelabu. Tak ada orang, tak ada suara, hanya kabut. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara lembut memanggil namanya. "Raffi, nak, kamu capek ya?" Raffi menoleh. Di balik kabut, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Mbok Rantem, mengenakan kebaya putih dan senyum yang hangat seperti dulu. Tapi kali ini, sosok itu tak membungkuk seperti biasanya. Ia berdiri tegak dan kulitnya bersinar lembut. "Mbok." Raffi maju satu langkah, tapi tanah di bawahnya goyah. "Raffi,
Kalau kamu mau istirahat, sini. Embok sudah nunggu. Gak apa-apa, nak. Tangisan perlahan mengalir di pipi Raffi. Tapi, kalau aku ikut, rumah kita kosong, Embok. Siapa yang rawat sapumu? Siapa yang masak air? Sosok Mbok Rantem tersenyum. Tapi kali ini, matanya tampak berkaca-kaca. Kalau kamu belum siap, jangan ikut. Masih banyak yang kamu bisa bahagiakan di dunia sana. Masih banyak doa yang menunggu kamu bangun. Raffi menatap ke langit. Di balik kabut, cahaya mulai menyusup. Kalau begitu, Mbok, tunggu aku ya. Tapi jangan panggil aku dulu. Aku masih mau jual sapu buat Mbok. Seketika, suara detak jantung di monitor mulai naik. Di luar ruang, dokter berteriak cepat. Tekanan darah naik, oksigen stabil. Pak RT berdiri. Apa maksudnya itu? Anaknya, mungkin bertahan, seru dokter. 1 jam kemudian, jari Raffi bergerak sedikit. Bu Tarmi yang masih setia di luar langsung berdiri. Itu tadi dia gerak. Pintu ruang perawatan dibuka. Seorang perawat keluar, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Raffi sadar, masih lemah, tapi sadar. Suara tangis haru meledak di ruang tunggu. Pak Hadi memeluk Pak RT. Bu Tarmi menangis sambil sujud syukur. Di sudut ruangan, suara azan dari masjid kecil puskesmas mulai berkumandang, seakan menegaskan bahwa malam ini, kehidupan baru dimulai untuk Raffi. Hari-hari setelah Raffi sadar menjadi awal yang baru. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh kampung. Sejak kejadian itu, warga mulai saling bertanya, bagaimana bisa mereka selama ini membiarkan seorang anak hidup sendiri, menanggung beban orang dewasa. Pak RT memanggil rapat warga di balai kampung. Kali ini, semua hadir. Dari ibu-ibu yang biasanya sibuk di dapur, sampai bapak-bapak yang biasanya jarang peduli urusan sekitar. Di hadapan mereka, Pak RT berdiri dengan wajah serius. Saudara-saudara, kita semua salah. Kita semua terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, sampai lupa bahwa di dekat kita ada anak kecil yang berjuang sendiri. Sunyi, hanya bunyi kipas tua yang mengusik keheningan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, lanjut Pak RT. Tapi kita bisa pastikan, mulai hari ini, Raffi nggak akan pernah sendiri lagi. Usulan demi usulan muncul. Bu Tarmi mengajukan diri untuk merawat Raffi sementara. Pak Hadi menawarkan agar setiap hari, warga secara bergantian menyuplai makanan. Bahkan anak-anak muda di kampung membuat kelompok kecil untuk membantu kebutuhan sekolah Raffi nanti. Sore itu, Raffi dibawa pulang dari puskesmas. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya mulai kembali. Di depan rumahnya, warga sudah menanti. Ada bendera kecil yang dikibarkan oleh anak-anak. Ada tulisan sederhana di dinding rumahnya. Selamat datang kembali, Raffi. Bu Tarmi menyambut Raffi dan menggandeng tangannya masuk ke dalam rumah. Di dalam, beberapa ibu sudah membersihkan ruangan, mengganti tikar, dan menyiapkan sup hangat. Raffi hanya bisa menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ini semua buat aku, Bu. Bu Tarmi mengusap kepala Raffi. Kamu bukan sendirian lagi, nak. Mulai hari ini rumah kamu, tapi juga rumah kita semua. Raffi memeluk Bu Tarmi. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Mbok Rantem, ia menangis bukan karena takut atau lapar, tapi karena hatinya terasa penuh oleh kasih yang akhirnya ia rasakan kembali. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepulangan Raffi dari puskesmas. Tubuhnya mulai pulih. Setiap pagi, suara ayam berkokok kembali menyapa dari halaman. Dan aroma bubur dari dapur rumah Bu Tarmi menjadi pengingat bahwa hari-hari kelam perlahan tertinggal di belakang. Namun, di tengah kehangatan yang mulai tumbuh kembali, Raffi masih sering duduk di beranda rumah, memandangi jalan setapak yang dulu ia lewati sambil membawa sapu lidi. Matanya menatap jauh, seperti mencari bayangan Mbok Rantem di antara dedaunan yang bergoyang ditiup angin. Suatu pagi, saat sedang membersihkan laci tua peninggalan neneknya, Raffi menemukan sebuah amplop coklat kecil yang dililit benang. Di bagian depannya, tertulis dengan tulisan tangan gemetar. Untuk Raffi, jika Mbok tak lagi bisa menunggu. Raffi membuka perlahan. Di dalamnya,
ada selembar kertas yang mulai menguning. Raffi, anakku yang tabah. Jika kamu membaca ini, mungkin Embok sudah nggak bisa peluk kamu lagi. Tapi dengarlah, nak, hidup itu memang nggak selalu adil, tapi kamu harus lebih kuat dari ketidakadilan itu. Kamu lahir dari air mata, tapi kamu ditakdirkan membawa harapan. Jangan biarkan hidup mematahkan hatimu. Dan ingat, kamu nggak sendiri. Meski nanti Mbok nggak ada, akan ada hati-hati lain yang mencintaimu. Teruslah menjual sapumu, kalau itu yang buat kamu bahagia. Tapi jual juga senyummu, jual semangatmu. Dunia butuh itu, lebih dari apapun. Mbok sayang kamu, nak. Selalu. Tangisan Raffi pecah. Tangisan yang selama ini ia tahan. Butarmi yang diam-diam mengintip dari pintu. Masuk dan memeluk Raffi dari belakang. Mbok kamu orang hebat, Raffi. Tapi sekarang, kamu juga harus jadi orang hebat untuk orang lain. Hari itu, Raffi mengambil keputusan besar. Ia meminta izin kepada Pak RT dan warga kampung untuk membuka lapak kecil di depan rumah. Bukan untuk berjualan sapu lagi, melainkan untuk membagikan sapu. Kalau dulu sapu ini aku jual buat hidup, kata Raffi di depan warga. Sekarang, sapu ini aku bagikan buat kebersamaan. Warga tersentuh. Lapak itu akhirnya jadi tempat belajar anak-anak kampung. Raffi mengajari mereka membuat sapu, merawat rumah, dan yang paling penting, berbagi. Bahkan beberapa mahasiswa dari kota yang mendengar kisahnya datang ke kampung untuk membantu. Mereka membuat dokumentasi, lalu mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan hari, kisah Raffi menjadi viral. Tapi bagi Raffi, bukan itu yang terpenting. Yang paling berarti baginya adalah saat anak-anak tetangganya mulai memanggilnya. Kak Raffi, ajarin bikin sapu dong. Dan di setiap sapu yang ia ajarkan, ia sisipkan satu pesan dari Embok. Jangan biarkan dunia mematahkan hatimu. Sore itu, Kampung Cempaka berubah wajah. Balai desa yang dulu sepi kini dipenuhi anak-anak yang tertawa, belajar, dan membuat kerajinan. Di sudut halaman, berdiri papan kayu bertuliskan, Rumah Harapan Mbok Rantem. Tempat itu menjadi simbol kebangkitan, tempat belajar, tempat saling menguatkan, tempat untuk siapa saja yang merasa sendirian. Raffi kini menjadi inspirasi. Meski usianya baru 10 tahun, banyak yang menaruh hormat padanya. Ia bukan hanya anak yatim yang bertahan hidup, ia adalah anak yang mengubah hidup orang lain. Pak RT dengan bangga berkata pada wartawan lokal yang datang meliput, kami malu dulu membiarkan Raffi sendirian, tapi sekarang kami belajar dari dia. Salah satu inisiatif yang lahir dari perubahan ini adalah program Anak Penjaga Kampung, sebuah gerakan warga untuk memastikan tak ada satu anak pun yang tertinggal. Setiap anak diawasi, dirawat, dibimbing oleh para tetua kampung. Raffi menjadi duta kecil dari program itu. Di malam peringatan 100 hari kepergian Embok Rantem, warga mengadakan acara sederhana. Lilin-lilin dinyalakan, doa-doa dipanjatkan. Raffi berdiri di depan, memegang sapu lidi buatan pertamanya. Ia angkat sapu itu tinggi-tinggi dan berkata lantang, Mbok, aku janji, sapu ini nggak akan lagi aku gunakan untuk bertahan hidup, tapi untuk menyapu sedih orang-orang lain yang masih sendirian. Tepuk tangan warga membahana. Tangis haru tak bisa dibendung. Dan malam itu, ketika semua kembali ke rumah masing-masing, Raffi duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Terima kasih, Mbok, bisiknya. Sekarang Raffi nggak sendiri lagi, dan Raffi janji akan jadi terang untuk yang lain. Dari langit malam yang cerah, bintang paling terang berkedip seolah menjawab, mungkin hanya imajinasi, tapi bagi Raffi itu cukup. Teman-teman inspirasi, hidup memang tidak selalu mudah. Terkadang, seperti Raffi, kita harus berjalan di jalan setapak yang sunyi, menggenggam harapan sambil menahan lapar dan rindu. Namun dalam cerita ini, kita belajar satu hal penting, bahwa bahkan dari tangan kecil yang menggenggam sapu lidi, bisa lahir kekuatan besar untuk mengubah dunia sekitarnya. Raffi bukan hanya anak kecil yang kehilangan segalanya, ia adalah simbol keteguhan hati, keberanian untuk mencintai meski tak punya banyak, dan keikhlasan untuk memberi bahkan saat ia sendiri kekurangan. Dari kehidupannya yang sederhana, kita diingatkan bahwa kasih sayang tak pernah membutuhkan rumah besar atau makanan mewah. Kasih sayang
bisa lahir dari semangkuk bubur hangat, dari tangan yang menyeka keringat, atau dari sapu yang ia genggam dengan bangga. Kita juga belajar bahwa masyarakat memiliki peran besar. Ketika satu orang terjatuh, sejatinya seluruh kampung bisa menjadi tangan yang menolong. Tidak ada alasan untuk menutup mata, karena setiap kita punya bagian dalam menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Dan dari Mbok Rantem, kita tahu bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ia hidup dalam pesan sederhana yang ditulis di secarik kertas. Ia hidup dalam setiap napas yang diambil Raffi, dan ia hidup dalam rumah harapan yang kini berdiri di kampung kecil mereka. Cerita ini adalah cerita penuh makna inspirasi. Bukan hanya tentang seorang anak yang hidup kembali, tapi tentang bagaimana satu kehidupan bisa menyalakan lentera harapan bagi banyak orang lainnya. Teman-teman inspirasi, jika kalian tersentuh oleh kisah Raffi dan Mbok Rantem, mari sebarkan semangat mereka. Bagikan cerita ini kepada mereka yang sedang merasa sendiri, kepada mereka yang sedang hampir menyerah, dan kepada siapapun yang butuh diingatkan bahwa harapan itu nyata. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah inspiratif seperti ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Karena siapa tahu, di luar sana ada Raffi-Raffi lainnya yang sedang menunggu untuk ditemukan dan dikuatkan oleh tangan-tangan kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, teman-teman inspirasi. Dan ingat, kadang sapu lidi yang kecil bisa menyapu kesedihan dunia, asal ia digenggam oleh hati yang penuh cinta.